Halo, Alif di sini. Jadi saya ingin rakit sebuah PC. Bisa lihat di sini ada beberapa komponen, terdiri dari beberapa komponen, mulai dari RAM 8 GB, ini kan ada 3200 mAh, terus ada harddisk merknya Seagate, ini 1 TB ya, bisa beli di Tokopedia gitu, Shopee. Terus juga ini ada motherboard, motherboard yang tipenya TX ya, TX 12V. Terus juga ada prosesor, jangan lupa prosesor, ini ada Intel Core i3 Gen 10 kayaknya, Gen 10. Dia yang udah terintegrated sama GPU ya, jadinya nggak perlu lagi pakai VGA card. Terus juga ada coolingnya, ini ada cooling bawaan dari Intel ya, biasa itu. Terus juga ada PSU nya ya, PSU nya 250 watt. Ini nggak tahu yang produksi atau yang apa, saya nggak tahu. Terus juga yang terakhir ada casingnya, jangan lupa. Oke, langsung aja ya rakit. Kita mulai dari masang prosesornya dulu. Kunci dari masang prosesor adalah ini kan, ada segitiga kecil, jadi dicocokin nih. Di motherboardnya ada segitiga juga nih, kecil banget nih, kecil banget kan, atau enggak ya, kecil ya. Jadi kita sesuaikan, samain ya, satu arah gitu tuh. Nah, segitiga udah kita tutup, kita kunci. Nah, terus yang kedua masang yang namanya coolernya. Pasang cooler itu kayak gimana sih Mas Al? Oke, pasang cooler itu posisinya harus, nah ini kan ada koneksi kabelnya, di koneksi yang ini ada bagian CPU fan. Nah, di posisinya seperti ini. Jadi kita pasang fan-nya, terus kita kunci. Kendala sepertinya. Saya langsung ke pasangan RAM. Pasangan RAM ya seperti pada umumnya pasang RAM. Ke clock gitu kan, clock. Nah, pastikan posisinya tuh ngadep ke si yang rumahnya ini, ke si fan-nya.
ada masalah di sini ya, clocknya ini. Aktifkan dulu. Oke. Selesai. Terus kita masangan ke motherboardnya ke casing gitu, buat casing karena kita udah pasangkan CPU, masangkan RAM. Jadi next step tuh memasangkan si motherboardnya ke casingnya. Oke, kita pasin dulu lubang-lubangnya, jangan sampai ada yang tidak pas. Membaut saya akan membaut. Baut lagi. Salah baut sepertinya guys. Oke, sambil baut sambil menjelaskan juga. Jadi fungsinya prosesor itu sebagai otak dari komputer, dan fungsinya fan ini apa? Untuk thermal itu untuk mendinginkan. Jadi gimana si CPU ini biar nggak overheat, biar nggak panas banget, kayak sebuah thermal. Dan biasanya sih kalau untuk
prosesor yang high end ya, buat gaming lah, buat apa gitu. Biasanya dia pakai cooler apa namanya, pihak 3 kayak Asus tuh biasanya ada coolingnya juga, Asus atau apa yang lebih yang lebih advance lah coolernya. Kalau kan cooler bawaan nih, cooler bawaan ya udah basic aja gitu. Jadi ya kalau dipakai gaming masih ada kemungkinan overheat. Dan biasanya kalau game AAA itu pasti butuh yang namanya VGA. VGA itu video grafik. Dia yang menghasilkan FPS dan sebagainya gitu. Kata FPS itu grafiknya tuh SD lah atau 4K lah. Nah itu VGA yang megangnya gitu, yang kendali tersebut. Terus juga ada ada PSU ini yang memberikan daya ke masing-masing komponen, daya listrik ya. Jadi untuk komponen untuk berjalan ini butuh yang namanya listrik, itu yang disuplai sama PSU. Ini udah kita pasang PSU nya ini. Kalau pengen lebih cepat tuh pasang awalnya dulu sih. Harus tepat pasang juga. Dari posisinya, mulai dari ketepatannya harus tepat. Ini ada USB ada si audio. Yang kecil-kecil nih untuk preset, untuk power reset. Ada posisinya, ada selesai. Lama banget ternyata ya. Terus juga ada connected ini ke motherboardnya. Pasang harddisk, jangan lupa. Jangan lupa kita pasang kabelnya ya guys. Pasang kabel dari ini. Juga ada kabelnya.
ke SATA 1. Oke. Pasang dengan aman semuanya, komponen-komponennya. Oke, kita pasang. Satu. Sudah pasang setatnya. Nah, pasang guys. BIOS, pilih BIOS. Kenapa bootingnya lama? Karena ya habis, bukan SSD. Kenapa sih fungsinya harddisk ini? Buat nyimpan data. Saya harddisk ini cocoknya buat nyimpan data besar yang yang jarang digunakan, karena dia kapasitasnya besar dan lebih murah. Dan harus pakai apa ketika menggunakan, dan kenapa harus menggunakan SSD? Kalau datanya cepat, data yang sering digunakan, terus kita akses data cepat, kayak lebih cepat, terus juga ya itu lebih mahal sih, untuk ukuran lebih mahal SSD, dan penyimpanannya dengan harga yang sama dengan harddisk. Terus yang saya akan menjelaskan juga RAM ini kan penyimpanan sementara. Jadi ketika buka tab di browser, buka tab aplikasi, kan menyimpannya di RAM. Dan fungsinya RAM. Terus apa lagi nih? Fungsinya motherboard tuh ya buat wadah tempat prosesor, CPU. Vega card, fan, terus juga buat distribusi listrik. Motherboard sih itu. Udah nyala ternyata. Udah nyala. Cuma PR-nya sih di sini tuh kabel manajemennya ini agak tantangan kabel manajemennya. Kenapa? Kabel manajemen itu penting karena kalau dia kena si fan-nya ini nyangkut, bisa bahaya. Jadi sih bisa mungkin saya improve itu ya fan-nya aja taruh di pinggir, tapi nggak kena fan-nya atau cooler-nya. Selanjutnya tutup si
dulu. Casingnya udah selesai kan, casingnya tepat ya. Udah selesai ya, selesai. Nah, gini lah, motor ini tuh pakai Intel Core i3 generasi 12 ternyata. Dan itu yang apa ya, tipenya bukan yang F, bukan yang tidak integrated, tapi yang terintegrated. Jadi nggak perlu lagi pakai VGA card. Jadi ya mungkin kalau ingin pakai digunakan untuk main game AAA terus pakai VGA card ditambahin. Tidak disarankan pakai VGA bawaan atau GPU bawaan si Intel ini. Biasanya Intel UHD ya, UHD sangat tidak direkomendasi. Gitu sih, itu aja sih. Jadi ada beberapa komponen kan tadi kesimpulannya, ada CPU, ada RAM, ada prosesor, RAM, ada board, ada penyimpanannya, ada hard disk, terus juga ada PSU-nya, terus juga casingnya. Jangan lupa semuanya saling terintegrasi, jadilah sebuah komputer. Itu saja sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.